Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Perkenalkan, saya Dida Wahyu Asriani dengan NIM 222141006. Dan saya Rita Diana Anggrani dari NIM 222141017. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas era prakemerdekaan, yang kedua era kemerdekaan, yang ketiga Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Yang pertama ada era prakemerdekaan. Era prakemerdekaan terdapat satu badan, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI, yang dibentuk pada tanggal 11 Maret 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI ini bertugas untuk merumuskan rancangan dasar negara Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, terdapat rumusan dari beberapa tokoh tentang dasar negara. Yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan rancangannya terhadap dasar negara. Pertama, ada peri kemanusiaan, peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengemukakan rumusan Pancasila dengan isi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Di hari terakhir sidang pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara yang disebut dengan Pancasila dengan isi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dan selanjutnya adalah Panitia 9. Dasar negara belum ditentukan hingga berakhirnya sidang pertama BPUPKI. Oleh karena itu, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang pada tanggal 18 Juni 1945 oleh BPUPKI untuk menyempurnakan rumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan naskah usulan Piagam Jakarta yang berisi rumusan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada sejarah Pancasila pada era kemerdekaan. Terdapat sebuah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI, dan dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Dalam sidang pertama PPKI, tanggal 18 Agustus 1945, dilakukan perubahan pada sila pertama dalam Piagam Jakarta. Perubahan ini disebabkan sila pertama dianggap tidak berlaku untuk pemeluk agama lain, kecuali agama Islam, dan mendapatkan kritik dari tokoh-tokoh Indonesia Timur. Sehingga 7 kata tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu Orde Lama. A. Periode 1945 sampai 1950. Beberapa pemberontak yang bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. 1. Pemberontak Partai Komunis Indonesia. Pada 8 September 1948 terjadi pemberontak PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso dengan tujuan untuk memulihkan pemerintah yang sah, yakni Republik Indonesia, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, membentuk negara Republik Indonesia Soviet, serta mengajak petani dan buruh untuk terus melakukan pemberontakan. Yang kedua yaitu pemberontakan DI atau TII. Terjadi dalam kurun waktu 1949 sampai 1963 yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo.
Pemberontakan ini merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang dihadapi Indonesia karena pemberontakan ini menyebar di berbagai wilayah Indonesia, di antaranya yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, maupun Kalimantan. Latar belakang pemberontakan ini adalah untuk mendirikan negara Islam Indonesia, sebuah negara yang merupakan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Yang kedua, yang B, yaitu periode 1950 sampai 1959. Beberapa pemberontakan yang bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Yang pertama, Republik Maluku Selatan. Gerakan separatis yang berpusat di Maluku terjadi pada tanggal 25 April 1950 yang dipimpin oleh Matan Jaksa Agung Indonesia Timur atau NIIT Saumokil yang bertujuan untuk melepas wilayah Maluku NKRI. Kedua yaitu PRRI atau Warmesta, dilatar belakangi oleh hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama di Sumatera dan Sulawesi mengenai masalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Yang C yaitu periode 1959 sampai 1966. Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Pembubaran konstituante. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Dan yang ketiga, membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Untuk mengarahkan perjalanan bangsa, Soekarno memutuskan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945. Sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Akan tetapi hasilnya adalah terjadi rencana kudeta oleh PKI dan lengsernya Presiden Soekarno dari jabatannya. Yang pertama, pemberontak Partai Komunis Indonesia. Peristiwa G30S PKI terjadi pada 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Pemberontakan ini bertujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, serta mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Yang keempat yaitu era Orde Baru. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal dengan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Upaya penerapan Pancasila di rezim ini salah satunya adalah penyederhanaan partai politik yang dibatasi sebanyak 3 partai politik, meliputi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golkar. Rezim Orde Baru juga mewajibkan Pancasila sebagai asas tunggal, yaitu baik organisasi, musyawarah hingga partai politik harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam seluruh aspek kegiatan. Soeharto menyatakan Pancasila sebagai tuntutan hidup, menjadi sumber tertib sosial dan sumber tertib seluruh kehidupan, serta merupakan sumber tertib negara dan sumber tertib hukum. Yang kelima yaitu era reformasi. Kata reformasi secara etimologis berasal dari reform, sedangkan secara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu kiprah yang memformat ulang, membebaskan ulang hal-hal yang menyimpan untuk dikembalikan pada format atau bentuk mulanya sesuai tambah nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Tentang Pancasila pada masa reformasi adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Selain itu, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin luntur oleh liberalisme dan kapitalisme. Tiap sila Pancasila memiliki nilai paradigma formasi, yaitu reformasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, gerakan reformasi yang mengarah pada kehidupan sebagai makhluk Tuhan yang baik,
Yang kedua yaitu reformasi yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab. Artinya, gerakan reformasi berlandaskan moral kemanusiaan sebagai upaya penataan kehidupan dan yang penuh penghargaan atas hakikat dan martabat manusia. Ketiga yaitu reformasi yang berdasarkan nilai persatuan Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Yang keempat yaitu reformasi yang berakar pada asas kerakyatan. Artinya, seluruh pelanggaran kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kekuatan. Dan yang kelima yaitu reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah presentasi kami tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.